Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga keselamatan dan keberkahan selalu terlimpah pada kita. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru karyawan SMK Negeri 1 Sedayu, para mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Yogyakarta, serta para siswa-siswi kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 SMK Negeri 1 Sedayu. Saya ucapkan selamat datang kepada para siswa kelas 10 yang pada pagi hari ini telah dinyatakan resmi menjadi siswa SMK Negeri 1 Sedayu yang dalam tahun ajaran 2020-2021 kalian adalah duduk di kelas 10 SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, oleh sebab itu maka mari kita bersama-sama memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan pelaksanaan MPLS hari pertama di SMK Negeri 1 Sedayu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, termasuk kita yang di tempat ini. Dan kita berharap semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para siswa kelas 10 dimanapun para siswa berada, karena pelaksanaan MPLS di tahun ini kita melakukan secara daring. Oleh sebab itu harapan dari kami, walaupun pelaksanaan secara daring, para siswa akan dapat mengetahui secara detail, secara lengkap daripada kondisi SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, SMK Negeri 1 Sedayu adalah satu lembaga pendidikan yang memiliki visi, yaitu ingin menjadikan SMK Negeri 1 Sedayu sebagai lembaga pusat pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional di bidang teknologi yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil, berbudi luhur, berakhlakul karimah, serta tidak lupa berkepribadian Indonesia. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka SMK 1 Sedayu melakukan misinya. Nah, misi SMK 1 Sedayu yang pertama adalah menjunjung tinggi agama dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, melaksanakan pembentukan karakter yang berakhlakul karimah. Artinya bahwa di dalam proses pembelajaran ini tidak hanya memberikan bekal teknologi, tetapi juga memberikan bekal karakter, akhlak. Karena dalam bekerja kita tidak bisa lepas daripada karakter yang harus kita miliki. Selanjutnya di dalam pembentukan kompetensi karakter, SMK Negeri 1 Sedayu menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis kompetensi dengan orientasi produk. Artinya bahwa pembelajaran itu siswa memiliki keterampilan yang mampu menghasilkan produk, baik
itu produk yang dikerjakan dengan menggunakan mesin-mesin canggih atau produk-produk jasa yang akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Dalam pengembangan pembelajaran, SMK 100 Dayu menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan atau kita kenal dengan SP, sistem penjaminan mutu pendidikan, SPMP. Nah, kemudian visi yang selanjutnya bahwa di SMK Dayu untuk melakukan manajemen di sekolah, yaitu kita menggunakan sistem manajemen ITC yang berkelanjutan. Artinya bahwa kita terus-menerus melakukan evaluasi dan melakukan perbaruan-perbaruan di dalam proses manajemen sekolah sehingga dapat mengikuti proses kemajuan yang sekarang ini begitu pesat yang ada di masyarakat. Nah, beberapa misi-misi yang dilakukan tadi tentu saja akan mampu menghasilkan tamatan yang memiliki keterampilan yang benar-benar kompeten sesuai dengan bidangnya, kemudian memiliki pengetahuan atau kecerdasan, kemudian juga mempunyai jati diri serta karakter Indonesia. Nah, dengan adanya visi dan misi yang telah dicanamkan oleh SMK Dayu, maka untuk meraihnya itu, untuk mencapainya visi misi tadi, SMK 1 Sedayu didukung dengan tenaga pendidik atau guru yang sudah bersertifikasi dan juga sebagai aparatur sipil negara ASN berjumlah 79 guru dan tenaga kependidikan. Kemudian juga masih ditambah lagi tenaga guru dan tenaga pendidikan yang termasuk dalam kategori Naban yang berjumlah ada 22 guru dan tenaga pendidikan. Kekurangan daripada tenaga guru dan tenaga pendidikan tadi, SMK Dayu masih juga ada tenaga yang dibayari oleh masyarakat, yaitu komite sekolah yang berjumlah ada 20. Ini adalah tenaga-tenaga yang melakukan tugas kewajibannya untuk proses pelayanan berupa pembelajaran dan juga berupa pelayanan baik yang berkaitan dengan siswa ataupun dengan masyarakat. Nah, kemudian apa yang ada di SMK Dayu, terutama bidang keahlian apa yang ada di Dayu, maka perlu kita sampaikan juga bahwa di SMK Negeri 1 Dayu ada 6 bidang keahlian, yaitu 1. Bidang keahlian teknik pengelasan. Kemudian yang kedua, bidang keahlian teknik kendaraan ringan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bidang keahlian teknik komputer jaringan. Kemudian yang keempat yaitu teknik instalasi tenaga listrik. Yang keenam yaitu bidang keahlian teknik permesinan atau kita kenal dengan teknik pengerjaan mesin TPM. Nah, yang terakhir adalah bidang keahlian teknik desain informasi
dan permodelan bangunan. Itu ada 6 bidang keahlian yang ada di SMK Nurisadayu. Lalu bagaimana proses pembelajaran yang ada di masing-masing bidang keahlian? Tentu saja proses pembelajaran kita lakukan pertama pembelajaran teori yang ada di kelas, kemudian bidang untuk keahliannya kita pembelajaran di lab atau di bengkel masing-masing jurusan, yang masih juga didukung oleh lab teknik informatika, teknik fisika, dan juga teknik kimia. Nah, untuk melengkapi daripada fasilitas pembelajaran, maka SMK Nurisadayu juga dilengkapi adanya lab teknik informatika dan juga perpustakaan. Ini proses pembelajaran yang dilaksanakan di Nurisadayu. Nah, kepada para siswaku yang saya cintai, saya banggakan, untuk yang kelas 10 yang baru saja bergabung di SMK Nurisadayu, maka informasi proses pembelajaran berikut nanti akan kita tampilkan proses pembelajaran di masing-masing jurusan. Maka harapan kami para siswa bisa melihat, memperhatikan film yang kita tampilkan di masing-masing jurusan, sehingga akan tahu, oh, yang akan diajarkan seperti itu toh. Nah, akibatnya para siswaku telah menyiapkan diri untuk bisa belajar dengan baik. Nah, ini yang terkait dengan pembelajaran di kompetensi keahlian masing-masing. Kemudian dalam pembentukan karakter yang terkait dengan pertama ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ajak para siswa juga mengamalkan. Bagi yang muslim, tentu saja pada kegiatan pagi kita adakan yaitu kegiatan Iqra. Kemudian ada sholat berjamaah, sholat duha, kemudian sholat Jumatan. Ini bagi yang muslim. Kemudian bagi yang non muslim, kita sediakan guru pengajar juga, baik itu yang Kristen, Katolik, bahkan Hindu, kami juga sediakan guru pengajar, sehingga semua siswa yang belajar di Nurisadayu sesuai dengan agama yang dianut, kami layani dengan sebaik-baiknya. Harapan apa? Agar para siswa menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Nah, kemudian setelah memiliki kompetensi keahlian, mempunyai ketakwaan dengan akhlakul karimah, kami juga menanamkan sifat yang harus dimiliki oleh para siswa, yaitu sikap berjiwa kesemaptaan atau cinta tanah air. Nah, di sini SMK Negeri 1 Nurisadayu bekerja sama dengan BIMOB Sentolo dalam rangka menanamkan kedisiplinan, ketertiban, ketangguhan, kecintaan pada tanah air, kesetiakawanan. Itu semua kita lakukan bersama dengan BIMOB Sentolo yang kita lakukan selama 2 hari 1 malam. Filmnya bisa para siswa lihat dalam penampilan selanjutnya. Nah, pembentukan bentuk karakter ini yang kita laksanakan pada event-event tertentu. Tetapi pada kesehariannya para siswa juga kita tanamkan terus-menerus. Seperti pada pagi hari kita sambut dengan salaman pagi, kemudian
kita ingatkan para siswa supaya bisa menempatkan kendaraannya yang rapi, rapat, sehingga apa? Tempat yang terbatas di SMK Sedayu bisa menampung semua kendaraan, khususnya sepeda motor bagi para siswa. Ini semua adalah untuk menanamkan rasa kepedulian dan kesetiakawanan di antara para siswa juga dengan Bapak Ibu. Nah, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, maka para siswa dapat terbentuk jiwa yang berakal karimah. Lalu bagaimana jika siswa punya hobi, punya minat? SMK Sedayu juga menyelenggarakan pembinaan minat dan bakat seperti di bidang olahraga. Ada sepak bola, ada voli, bulu tangkis, kemudian sepak takraw, ada panjat tebing, ya, ada kegiatan penelitian ilmiah, ada PMR. Itu semua tidak lain adalah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa agar ke depan minat dan bakat itu bisa tersalur dengan baik dan bisa mengantarkan para siswaku menuju kesuksesan. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, semua kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Sedayu ini adalah diperuntukkan untuk kalian, dan kalian silahkan memilih dan mengikuti dengan sebaik-baiknya sehingga minat bakat para siswa dapat tersalur dan dapat mengembangkan dirinya menjadi orang-orang yang bermanfaat, bisa menemukan dirinya dengan ilmunya, dengan tenaganya untuk kesejahteraan diri kalian sendiri, kesejahteraan keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Nah, untuk itu maka setelah informasi ini saya harapkan para siswa bisa menyimak, menonton tampilan film selanjutnya yang akan kami sajikan. Sekian sebagai pengantar daripada MPLS di SMK 1 Sedayu. Selamat mengikuti MPLS, selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Sedayu, dan selamat sukses bersama dengan SMK 1 Sedayu. Sekian sebagai sambutan dan informasi terkait dengan sekolah, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK Negeri 1 Sedayu adalah salah satu sekolah menengah kejuruan di bawah Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta. SMK Negeri 1 Sedayu terletak di daerah perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, tepatnya di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah menengah yang dibangun di atas lahan seluas 1.580 meter persegi ini mampu menampung sekitar 1.172 siswa yang terbagi dalam 39 rombongan pelajar. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, SMK Negeri 1 Sedayu bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seiring dengan dijadikannya SMK Negeri 1 Sedayu sebagai salah satu sekolah pelaksana pilot project kurikulum 2013, maka proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sedayu menerapkan kurikulum 2013 yang direvisi. Dalam menghadapi perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN di era industri 4.0 yang mengedepankan otomatisasi dan virtualisasi teknologi informasi saat ini, mendorong SMK Negeri 1 Sedayu mencetak peserta didik yang bukan hanya kompeten di bidangnya, tetapi lebih dari itu, SMK Negeri 1 Sedayu berupaya menjadikan peserta didik berakhlak mulia, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Untuk memberikan layanan dan kenyamanan siswa dalam belajar, SMK Negeri 1 Sedayu berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran dan melengkapi sarana prasarana belajar sesuai dengan standar dan perkembangan dunia industri terbaru. SMK 1 Sedayu mempunyai visi menjadikan lembaga pendidikan dan pelatihan berstandar internasional yang mampu mencetak tenaga terampil yang unggul dan memiliki kepribadian Indonesia. Adapun visi tadi kita wujudkan dalam misi. Misi yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya luhur. Yang kedua, mencetak tenaga terampil yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, menerapkan sistem pembelajaran berbasis kompetensi yang berorientasi kepada proses pembelajaran yang berbasis produksi, mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan, kemudian melaksanakan manajemen berbasis mutu dengan sistem ITC yang berkelanjutan, sehingga dapat menerapkan dan menciptakan tamatan-tamatan yang cerdas, inovatif, terampil, profesional, serta memiliki kepribadian Indonesia. Dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, Kepala SMK Negeri 1 Sedayu dibantu oleh 99 orang pendidik atau guru dan 34 tenaga pendidikan atau karyawan. Dengan keikhlasan dan jiwa profesionalisme yang dimiliki, para pendidik dan tenaga kependidikan bersinergi, berkoordinasi, dan bahu-membahu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk mengembangkan profesionalitasnya melalui pendidikan dan latihan, kursus, seminar, maupun jalur beasiswa. Secara kontinu dan berkesinambungan, para pendidik dan tenaga kependidikan diarahkan dalam upaya melayani peserta didik dengan harapan sistem pendidikan nasional bisa terlaksana dengan baik. Para pendidik SMK Negeri 1 Sedayu selalu berusaha dan dapat melaksanakan model-model pembelajaran berbasis aktivitas, kreativitas, dan inovasi sesuai dengan kurikulum 2013 dan juga menggandeng dunia usaha dan dunia industri untuk memberikan layanan pendidikan tersebut. SMK Negeri 1 Sedayu juga berupaya menjadikan peserta didik yang berkarakter, berdaya guna, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam lingkungan sosial. Sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Untuk itu diperlukan bimbingan konseling yang mengarahkan, memberi motivasi, menggali potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat, serta kemampuan peserta didik. Dalam menjalankan tugasnya, bimbingan konseling juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak orang tua, komite sekolah, dan pihak eksternal sekolah. Hal ini dilakukan dengan harapan peserta didik mempunyai life skill yang mampu menjawab tantangan zaman dengan menyelaraskan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Berkaitan pemahaman wawasan ilmu pengetahuan dan ilmu sosial, SMK Negeri 1 Sedayu mengedepankan budaya literasi. Perpustakaan perkasa dihadirkan untuk melayani kebutuhan literasi peserta didik dan memfasilitasi buku-buku materi yang berkaitan dengan peminatannya, baik berupa buku pegangan sekolah, buku pegangan guru, maupun buku sekolah elektronik atau BSE. Fasilitas akses internet free Wi-Fi dengan kecepatan akses hingga 100 Mbps diberikan untuk mendukung kepustakaan dan bahan ajar seluruh warga sekolah di perpustakaan perkasa. Dengan fasilitas akses internet tersebut, memungkinkan peserta didik menggali pengetahuan dan mempersiapkan diri mengembangkan kompetensinya menghadapi era industri 4.0. Selain pelayanan kepada peserta didik berupa intrakurikuler, SMK Negeri 1 Sedayu juga memberikan pendidikan ekstrakurikuler yang diharapkan dapat mengembangkan bakat minat dan bakat peserta didik seperti kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler lainnya. Untuk kegiatan kesamaptaan, SMK Negeri 1 Sedayu juga memberikan berbagai kegiatan ekstra seperti pramuka, latihan dasar kepemimpinan atau LDK, Palang Merah Remaja atau PMR, dan Paskibra atau Tonti. Sementara itu, untuk kegiatan ilmiah, siswa dapat belajar bersama di karya ilmiah remaja atau KIR,
dan Lomba Kompetensi Siswa atau LKS. Sedangkan pada pengembangan bakat dan minat pada bidang seni dan olahraga, terdapat beberapa ekstra seperti seni musik, tari, dan ekstra olahraga berupa mountaineering, futsal, bulu tangkis, bola voli, dan renang. Dalam pengembangan keagamaan, siswa dapat bergabung di Rohis SMK Negeri 1 Sedayu. Berbagai bentuk kegiatan dilakukan dalam upaya menjaga keharmonisan antar unsur sekolah. Salah satunya dengan diadakannya pertemuan rutin wali murid, outbound guru dan karyawan, serta kegiatan bersama komite sekolah. SMK Negeri 1 Sedayu dibagi dalam 6 kompetensi keahlian, meliputi 1. Kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR. Jenis-jenis yang ada dalam jurusan teknik kendaraan ringan otomotif ialah Tune-up konvensional. Tune-up bertujuan untuk mengembalikan kondisi mesin atau engine ke kondisi standar atau sesuai dengan spesifikasi. Tune-up mesin konvensional meliputi sistem bahan bakar, sistem pelumas, sistem pengapian, sistem pendinginan, penyetelan katup, penyetelan putaran mesin, serta pemeriksaan emisi gas buang. Simulator Electronic Fuel Injection atau EFI. Simulator Electronic Fuel Injection atau EFI bertujuan untuk media pembelajaran untuk siswa dalam mempelajari sistem Electronic Fuel Injection atau EFI. Meliputi komponen, letak komponen, fungsi komponen, serta cara kerja komponen. Ada 3 komponen utama dalam engine tipe simulator Electronic Fuel Injection atau EFI, yaitu sensor-sensor, Electronic Control Unit, serta aktuator. Dengan simulator Electronic Fuel Injection atau EFI, siswa akan mudah mempelajari rangkaian utama dari sistem Electronic Fuel Injection atau EFI. Mesin diesel common rail. Mesin diesel common rail merupakan engine diesel generasi terbaru yang menggunakan sensor-sensor elektronik dan Electronic Control Unit atau ECU. Dengan teknologi common rail, tenaga atau power engine akan maksimal, bahan bakar menjadi hemat, serta emisi gas buang yang semakin rendah. Mesin diesel tipe common rail berbeda dengan mesin diesel tipe konvensional yang ada. Tune-up engine jenis Electronic Fuel Injection atau EFI. Tune-up engine jenis Electronic Fuel Injection atau EFI berbeda dengan tune-up engine konvensional.
Siswa harus bisa menggunakan alat yang bernama engine scanner untuk mengetahui kondisi mesin dan komponen pendukungnya. Misal, kondisi sensor-sensor engine bekerja sesuai dengan fungsinya atau ada malfunction yang diketahui dengan alat ini. Atau ada malfunction yang akan diketahui dengan alat ini. Hasil akhir adalah performa engine yang maksimal dan emisi gas buang yang rendah. Overhaul transmisi. Overhaul transmisi dari kendaraan membutuhkan beberapa keahlian. Di antaranya harus mampu mengoperasikan car lift, transmisi jack stand, dan beberapa peralatan pendukung. Langkah pertama, siswa harus bisa mengoperasikan car lift, kemudian menggunakan transmisi jack stand dan peralatan yang digunakan pada overhaul transmisi. Dua, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik atau TITL. Jenis-jenis kegiatan yang ada dalam jurusan teknik instalasi tenaga listrik ialah 1. Pengukuran listrik. Pengujian beban listrik yang bersifat resistif, kapasitif, dan induktif bertujuan untuk mengukur daya pada beban atau resistif, kapasitif, dan induktif. Mengetahui jenis beban yang digunakan. Alat ukur yang digunakan adalah voltmeter, ampermeter, wattmeter, speedometer. 2. Penggunaan PLC modul dilakukan untuk kontrol atau pengendalian motor induksi 3 fasa, conveyor belt, dan peralatan mesin industri lainnya. Hal ini dilakukan untuk melatih peserta didik memogram dan wiring PLC. 3. Penggunaan simulator PLC. Menggunakan software Zelio untuk mensimulasikan pemrograman kontrol PLC atau Programmable Logic Controller. Kompetensi keahlian teknik permesinan atau TPM.
kompetensi keahlian teknik pengelasan atau TP. Jenis-jenis kegiatan yang ada dalam kompetensi keahlian teknik pengelasan atau TP yaitu OAW, Oxy-Acetyl U-Welding atau las karbit, SMAW, Shield Metal Arc Welding atau las listrik, GMAW, Gas Metal Arc Welding atau las WIG, GTAW, Gas Tungsten Arc Welding atau las TIG. Kompetensi keahlian desain permodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Kompetensi keahlian desain permodelan dan informasi bangunan memiliki beberapa prestasi. Di antaranya, pada tahun 2014, juara 1 Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang Computer Aided Design atau CAD Building, dan juara 3 Stick Bridge Jawa Bali. Tahun 2015, juara 3 dan 4 Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang Computer Aided Design atau CAD Building. Tahun 2016, juara 2 Lomba Maket Jawa Bali, dan juara 4 Lomba Kompetensi Siswa bidang Landscaping and Gardening.
Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Jenis-jenis kegiatan dalam kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ yakni 1. Splicing fiber optik. Splicing fiber optik bertujuan untuk menggabungkan kabel fiber optik yang putus di posisi tengah kabel. Alat dan bahan: kabel FO, splicer, cleaver, stripper, protektor, alkohol, dan tisu. Pengujian sambungan dilakukan dengan menggunakan alat VLF atau Visual Locator Valve. Hasilnya adalah di ujung konektor muncul cahaya merah atau infrared. 2. Pointing antena grid. Pointing antena grid bertujuan untuk memastikan antena grid dan radio bisa terkoneksi. Setelah dilakukan pointing antena, langkah selanjutnya adalah konfigurasi radio 1 dengan radio 2 menggunakan Groove 52 HPN router board mikrotik. 3. Routing jaringan menggunakan router mikrotik. Routing adalah salah satu metode untuk menentukan jalur yang akan digunakan oleh trafik ke sebuah tujuan. Karena bekerja pada layar 3 osi, maka alat yang digunakan adalah router. Salah satu alat yang populer digunakan di industri pada saat ini adalah router mikrotik. Di TKJ SMK Negeri 1 Sedayu, router mikrotik juga sudah akrab digunakan dalam praktik jaringan seperti praktik routing pada salah satu mata pelajaran yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Praktik routing yang dilakukan adalah routing statis maupun routing dinamis seperti OSPF atau Open Shortest Path First. Routing pada implementasi di lapangan akan sangat diperlukan bagi jaringan komputer agar dapat saling berkomunikasi. Bahkan, jaringan internet pasti melibatkan proses routing. Kompetensi ini sangat dibutuhkan siswa ketika nantinya akan bekerja pada bidang kerja jaringan komputer seperti pada ISP. SMK Negeri 1 Sedayu bekerja dengan cerdas dan ikhlas untuk mencetak generasi yang smart, berakhlakul karimah.